Jadi pembicaraan mereka tuh di tempat tongkrongan, tempat makan atau apa itu bahasanya itu semua. Jadi PR kita itu ya tadi gimana nih membuat satu frekuensi ya supaya anak Trisakti itu, si Pita Trisakti itu merasakan teman-teman penderitaan teman-teman yang mungkin di daerah yang tadi bahasanya mengalami krisis itu. Ya. Itu. Terus akhirnya mulai itu. Nah, mulailah dari Januari, Februari. Nah, kita buat tim tuh. Tim kecil yang tadinya diprakasai ada 9 fakultas. Ya. Ternyata ada teman-teman yang sebenarnya sudah mulai bergerak gitu loh. Sudah aktif di luar. Ya. Nah, ini yang perlu kita ajak bicara sebenarnya. Memang usulan tadi yang dari FTM itu dan EVA itu mereka sering diskusi itu. Ya. Nyata mereka sudah ke depan lah, sudah ikut-ikutan gitu kan. Ya. Akhirnya menghadap kita daripada sekelompok terus tidak mewakilin Mahasiswa Trisakti, akhirnya kita ajak mereka ya. dalam satu tim. Jadi kita bentuk 3 tim tuh, ya. Bro Tommy. Ya. Yang pertama namanya think tank. Ya. Nah, yang kedua ada tim perumus atau think tank itu perumus. Yang kedua adalah tim pelaksana. Yang ketiga adalah tim kebijakan. Ya. Nah, tim perumus itu ya kita diambil dari tiap-tiap fakultas tadi. Yang notabene mungkin bukan Ormawa. Ya, gue masuk dalam tim think tank itu. Nah, lu salah satunya itu dari ekonomi mungkin ya. Bro Hendro mewakilin lu sebagai dari Fakultas Ekonomi. Iya, gitu. betul. Jadi sekitar 15 orang lah kalau nggak salah ya tim promosi itu. Nah, itu ceritanya Bro Tommy. Ya, itu kalau gue inget dulu kan gue aktifnya lebih banyak di luar nih. Ya, karena masa lu Sekjen Ismail lu ya? Iya, karena dari penugasan dari senior nih kan. Karena senior itu ada Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Seluruh Indonesia. Jadi ketua-ketua senat ekonomi seluruh Indonesia ngumpul di situ. Nah, kita sudah dua kali kepemimpinan itu dipegang Trisakti. Nah, ketiga diserahin kepada gua. Nah, gua suruh pimpin organisasi itu selama 2 tahun. Nah, ketika dalam 98 itu ya kan gua dikontak oleh ketua senat Yulianto Hendro untuk ikut terlibat dalam tim think tank. Ya, artinya apa di situ kita kerja kita adalah bagaimana merumuskan isu-isu yang berkembang, bagaimana apa yang harus Universitas Trisakti Ormawa ini ungkapin atau usulkan kepada pemerintah segala macam, akhirnya menjadi sebuah aksi-aksi kan. Nah, itu. Nah, kemudian aksi-aksi itu bagaimana bisa sampai ke 12 Mei itu, Bro Iwan? Iya. Jadi gini, setelah ada tim-tim tadi 3 tim tadi itu, akhirnya kita membuat suatu kegiatan yaitu aksi. Ya. Ada 3 aksi yang kita pemetaannya dibuat. Yang pertama itu aksi intelektual kita buat. Aksi intelektual yaitu aksi adakan dialog-dialog diskusi. Yang adanya di ruangan. Yang kedua aksi sosial. Aksi sosial itu tadi ada pembagian sembako, terus kegiatan berobat gratis ya, kesehatan, cek gigi, dan juga mungkin dulu ada kita salah satu yang mendahului itu ada kegiatan cinta rupiah. Kita menukarkan dolar. Nah, kebetulan kita pada saat itu kan tahun 98 awal itu dolar mulai dingin-dingin dari 1.800, 2.000. Akhirnya kegiatan itu sampai ke anaknya presiden waktu itu, Mbak Tutut tuh Menteri Sosial. Akhirnya didengerin itu. Makanya mereka menukarkan tuh rupiahnya supaya
agar stabil lagi. Dan yang ketiga baru namanya aksi mimbar bebas. Jadi ada 3 tuh, aksi intelektual, aksi sosial, dan ketiga aksi mimbar bebas. Memang beda ya kita ya dibanding aksi-aksi yang di kampus-kampus lain ya. Iya, soalnya begini, karena kita kan tahu teman-teman kita. Kalau yang di luar maaf aja mungkin teriak mewakilin perutnya. Kalau kita mewakilin siapa? Ya kita nggak mengalami krisis itu kan. Nah kita ibaratnya menyadarkan lu teman-teman nih, mahasiswa teman-teman kita nih, ayo dong peduli. Lu masih punya mampu bayar minum makan kos, beli mobil apa, masa lu nggak ada kepedulian terhadap nasib sekeliling di sekitar kita. Nah itu yang kita lakukan, Bro Tommy. Jadi kita ada tim podgetter, ada tim pelaksana. Nah tim podgetter ini ya kita mulai dari 5-10 orang itu muter di KIA itu. Ya dibilang orang gila kita, disorakin, kadang-kadang kita ditimpukin dari atas. Ngapain itu gitu kan? Ya emang tidak ada kepedulian kan pada saat itu. Nah itulah perjuangan kita. Yang di bidang kampus lain. Jadi prosesnya cukup lama tuh bro. Iya betul. Sekitar Januari, Februari. Nah sampai di bulan Maret kita udah mulai tuh. Panas nih. Sudah mulai panas itu kan. Nah gimana caranya nih kita ngumpulin mahasiswa sekitar 15.000 sampai 20.000 ya waktu itu ya mahasiswa kita kan. 97-98 tuh mahasiswa kita sampai 20.000-an mungkin ya. Gimana ya bisa mendengarin kita nih, kita mau ngasih ibaratnya statement ke mahasiswa biar kena ini kan, jadi dengerin. Nah kita nggak bisa nakal karena perjuangan kita kan tadi dengan warnanya kita, dengan adanya seneng-seneng rame-rame, dengan ada musik, ada apa, akhirnya kita libatin lah unit kegiatan mahasiswa itu. Iya benar. Teman-teman dari UKM Marching Band supaya rame, USB supaya ada nyanyinya, ada tariannya. Itu sebelum 12 Mei atau sebelum? Sebelum ya? Di bulan Maret itu. Bulan Maret, Maret ya. Jadi kita tentuin tanggal 23 Maret 98. Oh iya. Itulah pernyataan sikap Senat Mahasiswa Trisakti. Akhirnya berhasil itu. Jadi di Plaza itu ada bundaran yang sekarang masih ada tuh bersejarah itu kan, di Plaza, di bundaran itu kita kasih panggung dikit, kita main itu. Gue ingat itu statement. Dong, wah rame. Yang tadinya di atas ngeliat wah ngumpul semua. Iya. Nah kebetulan kita punya artis kan, kita panggil namanya Alia Rohali itu sebagai vote-getter lah MC-nya. Buka lah ya semua anak-anak teknik melihat Putri Indonesia kan, ngumpul di situ, barulah kita menyatakan sikap 9 ketua senat itu. Itu ceritanya. Ya gue ingat itu statementnya itu juga gue juga ikut. Ya lu termasuk yang nulis konsepnya kan, karena lu tim think tank di situ kan, tim perumus. Iya. Betul tuh bro. Nah, benar itu jadi suatu kenangan juga. Jadi menuju ke 12 Mei-nya itu yang menentukan kenapa kita harus bergerak 12 Mei itu gimana ya juga? Nah itu tadi dengan sudah secara legalitasnya sudah sah ibaratnya nih, ormawanya sudah menyatakan sikap, mahasiswa Trisaktinya sudah tahu mau arahnya kemana dan ikut kepedulian, baru kita ngadain aksi-aksi lain. Tadi aksinya yang ternyata aksi yang pertama ini, aksi intelektual tuh jarang mereka mau nih ngadain diskusi di auditorium, di ruang indoor tuh nggak tertarik. Akhirnya kita bergeser lah, ngadain aksi tadi tuh, aksi sosial dulu tuh kita bagiin. Nah kita kan dulu tuh alumni kita kan super borju juga kan. Nah Hedron juga kebetulan ketua IKA Saktinya itu kalau nggak salah Bang Yustian. Nah kebetulan
disupport itu. Kita ngadain audiensi, akhirnya mereka support itu, ngasih sekitar 5.000 paket sembako dan minyak goreng, bayangin. Iya. Nah, jadilah sekitar di bulan Maret, akhir Maret lah kita ngasih sembako itu. Wah, rame tuh gelangan mahasiswa, ribuan orang, 5.000 orang itu. Sampai keluar, sampai nggak banyak juga yang nggak dapet. Iya benar. Berarti aksi kita didengarin itu, walaupun nggak ingar-bingar bahwa kita ngadain aksi. Oh, teman-teman yang di luar sih ngadain aksi banyak kan mimbar bebas kan. Iya. Tapi kita nggak, kita sesuai ini dulu nih, sesuai dengan maunya Trisakti dulu nih. Ya. Nah, setelah pembagian sembako, baru teman-teman FKG nggak mau kalah, mau ngabdi juga, pengobatan gratis sama pemeriksaan gigi sesuai dengan keilmuannya. Iya. Nah, di bulan Maret, Mei, April. Nah, kita mulai panas nih, sudah ibaratnya sudah 80% lah, sudah terbakar lah emosinya. Ada aksi juga kan bulan April? Nah, itu bulan April bahwa kita buat 3 kegiatan. Yang pertama semi mimbar bebas, ya. Terus mimbar bebas. Yang ketiga itu tadi mimbar bebas turun ke jalan. Ya. Nah, yang semi mimbar bebas ya kita cuman di plaza tetap orasi, kita panggil pengamen jalanan, kita panggil teman-teman yang mau ngasih aspirasi di situ, teriak. Nah, udah berhasil. 2 minggunya kita ngadain aksi lagi tadi, sama mimbar bebas setengah tadi. Setelah orasi kita muter ya, ingat gua. Jadi kita tes nih, satgas kita siapin, ring 1, ring 2, ring 3, tim negosiasi juga. Akhirnya kita keluar dari plaza, kita keluar dari Jalan Kiatapa, ya. Jadi masa itu ya adalah sekitar 1000-an, 2000 itu keluar, melewatin Kiatapa sampai Es Parman. Kita stop di jalan depan Es Parman, di jembatan. Orasi lagi. Wah, cukup meriah itu, sampai macet satu jalan Roxy ya, dan arah ke bandara itu. Nah, akhirnya ya itu berhasil dengan situasi itu, sudah satu frekuensi lah di situ. Iya. Sebelum menuju ke 12 Mei nih, Bro Iwan, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, guys. Nanti kita lihat lagi. Siap. Kita dengarkan lagi nih detail-detailnya 12 Mei ini seperti apa persiapan sampai kepada puncaknya dan apa yang terjadi di tanggal 12 Mei ini ya. Ya. Stay tune. Thank you. Thank you.